Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan saat ini kita memasuki ke final teman-teman. Dan ini tentunya pada hari pertama, dan saya ambil permainan antara Levon Aronian menghadapi Vladislav Artemiev pada game ketiga. Penasaran bagaimana hasilnya? Simak terus di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Levon Aronian sebagai putih memulai langkah dengan pion ke D4 dibalas pion ke D5. Kuda ke F3 dan gajah langsung ke F5. Di mana ke depan juga mempersiapkan supaya pion dapat aktif sehingga akses gajah sudah aktif. Pion ke C4, E6. Kuda ke C3, kuda ke F6. Kuda ke H4 mengancam gajah, gajah mundur ke G6. Menteri ke B3. Kita lihat, selain mengancam pion, juga memperkuat ancaman terhadap pion pusat. Di sini kuda ke C6, yaitu membuat suatu jebakan, di mana di sini pion memukul pion. Opsi terbaik. Apabila teman-teman menteri langsung bersemangat memukul pion ini, maka jelas ini pun beracun. Di sini kuda akan memukul pion pusat, ancaman forkingan ke depan. Dan kita lihat di sini menteri tidak bisa kembali karena dikontrol juga oleh kuda. Apabila raja ke D1 mencegah hal tersebut terjadi, di sini gajah ke C2 skak. Raja ke D2 ada kuda ke E4 skak. Raja kembali ke E1 ada gajah ke A4 mempersiapkan forkingan ke depan dan benteng akan hilang. Dan lagi-lagi apabila benteng diselamatkan dengan benteng ke B1, ini akan berakibat skakmat. Dimulai dengan kuda ke C2 skak. Raja ke D1 ada kuda memukul pion F2 skak. Raja ke D2 menteri aktif gigi 5 skak. Tiada pilihan kecuali pion menutup, maka menteri simpel memukul pion dan skakmat teman-teman. Oleh karena itulah kita kembali. Jangan sekali-sekali memukul pion beracun, pion B7. Di sini pion C memukul pion D. Dilanjutkan dengan pion E memukul kembali. E3, jelas mensupport pion. Gajah ke B4, di sini memaku kuda. Terlebih dahulu kuda memukul gajah, pion memukul kembali, gajah ke D2. Hitam rokade, gajah ke D3, juga mempersiapkan rokade dari putih. Benteng ke E8, rokade, gajah memukul kuda, gajah memukul gajah. Di sini kita lihat teman-teman bahwa pion sedang diancam, untuk itulah benteng ke B8, benteng ke E1. Dan saat ini kita lihat posisi ini, apa yang harus dilakukan oleh hitam. Di sini pion bertumpuk, sehingga ia mencoba mengaktifkan pion ini dengan G5. F3, dan ini cukup penting teman-teman. Selain untuk mensupport pion G4, juga menghalangi kuda ke depan aktif. Di sini menteri ke D6, di mana ke depan akan mensupport pion. Karena apabila diterima di sini kuda aktif juga langsung mendukung ancaman terhadap pion H2. Di sini A3 dilanjutkan dengan G4. Dan menteri ke D1 kembali, langkah terbaik. Lagi-lagi saya akan menunjukkan kepada Anda apabila pion memukul pion maka kuda aktif. G3 mencegah skak ke depan, ada menteri G6. Di mana tetap ancaman skakmat juga mengancam pion. Di sini benteng G2 mencegah skakmat, maka benteng memukul pion. Lagi-lagi tidak mungkin benteng memukul benteng langsung skakmat. Apabila menteri ke C2 mensupport, maka jelas benteng ke E8. Benteng ke E1, maka di sini benteng ke E6. Di mana dapat dilanjutkan pengaktifan menteri, pengaktifan benteng untuk mendukung mengancam pion. Untuk itulah kita kembali. Sehingga di posisi ini Levon Aronian tidak pion memukul pion, tetapi dengan menteri mundur ke D1. Dilanjutkan dengan pion memukul pion teman-teman. Sebelumnya apabila di sini G3 ini dibahas secara live adalah salah satu opsi yang lebih baik. Karena apabila pion memukul pion, menteri memukul kembali, cukup aktif ke depan mungkin manuver kuda untuk membantu menteri ini. Dan apabila tidak diterima, maka ini akan menjadi pion kuat teman-teman di masa depan. Namun rupanya di dalam posisi ini, hitam lebih memilih dengan pion memukul pion, maka dilanjutkan dengan benteng memukul pion. Di mana selain untuk mengaktifkan benteng ke depan juga melindungi pion, juga untuk menumpuk benteng di file F. Benteng ke E6, begitupun dengan hitam menumpuk benteng ke depan,
gajah ke F5 langsung mengancam benteng. Benteng ke E7, benteng ke F1. Benteng ke E8, ada menteri ke E1, menambah kekuatan terhadap pion. Kuda ke E4 sehingga sudah dihalangi untuk mengancam pion, maka menteri aktif ke H4. Di mana juga ke depan ancaman skakmat, di mana juga dapat disupport benteng ke depan. Di sini G6 mencegah skakmat tentunya. Sebelumnya teman-teman, ditunjukkan juga secara live bahwa menteri ke H6 adalah satu-satunya untuk counter attack di posisi ini. Menteri wajib memukul menteri tentunya, maka pion memukul kembali. Gajah memukul kuda, pion memukul kembali. Memang di sini tetap putih lebih baik karena jelas sudah unggul secara kualitas dari sebelumnya. Di sini ada benteng melakukan skak, raja harus ke F8. Apabila raja berpindah ke H8, maka pion maju ada open skak. Kuda ke E5 menutup, ada benteng ke F6, ancaman skakmat ke depan. Sehingga raja ke H7, gajah memukul kuda, benteng memukul kembali, maka benteng memukul pion skak. Raja ke H8, ada benteng ke G7. Kita lihat pion ini ke depan digerogoti satu persatu. Kita kembali. Dan di sini yang lebih parah ialah dengan G6, maka coba kawan-kawan Anda pause video ini, temukan langkah terbaik putih di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi menemukan langkah itulah dengan benteng ke H3 ancaman skakmat. Oleh karena itulah tidak mungkin pion memukul gajah karena langsung skakmat. Di sini masih dilanjutkan dengan menteri ke F6, yaitu dengan jelas mengontrol ancaman skakmat, juga menawarkan pertukaran menteri. Dilanjutkan dengan menteri ke H7 skak, raja berpindah ke F8, dan gajah simpel memukul kuda. Dan tepat setelah ini hitam menyerah karena kita lihat di sini membuka juga akses benteng mengancam menteri. Bagaimana teman-teman? Di mana Levon Aronian mengalahkan Vladislav Artemiev hanya 25 langkah. 25 langkah teman-teman. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita. Dan mengapa menyerah? Kita akan lanjutkan sedikit. Di sini menteri G7 kita ambil, menawarkan pertukaran menteri, juga mengontrol petak penting H8. Maka putih dapat melanjutkan dengan gajah memukul pion. Di sini pion sedang dipin. Dilanjutkan dengan menteri memukul menteri, benteng memukul kembali. Kuda ke D8 mensupport pion, gajah ke B4 langsung mengancam benteng ke depan. Raja ke G8 melepaskan pakuan juga, maka di sini gajah simpel memukul benteng. Pion memukul gajah, gajah memukul kuda. Raja memukul benteng, maka gajah memukul pion. Kita lihat teman-teman, unggul satu perwira jelas dalam skala Grandmaster, unggul permainan. Untuk itulah pada posisi sebelumnya hitam menyerah. Luar biasa ya. Dan berikut adalah hasil pada final hari pertama, di mana Levon Aronian mengalahkan Vladislav Artemiev 2,5, 1,5 dan memenangkan di game ketiga. Magnus Carlsen menang di game pertama, selebihnya draw sehingga memenangkan di hari pertama untuk perebutan juara 3. Dan lagi-lagi teman-teman masih ada challenge untuk hari kedua besok. Apakah mereka dapat counter attack? Tuliskan di kolom komentar siapa supporter Anda menjuarai turnamen ini. Seperti biasa di akhir permainan, kita masuk ke sesi puzzle. Dan tentunya seperti biasa sebelum kita masuk ke sesi puzzle selanjutnya, kita akan membahas puzzle ini. Dan betul langkah terbaik ialah dengan kuda ke F6 skak. Apa yang harus dilakukan? Apabila tidak diterima, semisal raja berpindah tentunya ke F8, maka kuda ke H7 skakmat teman-teman. Oke, dan di sini apabila diterima bang, maka jelas menteri ke H7 skak. Raja ke F8, ada kuda memukul pion skak. Apapun dibuat menerima, di sini raja tidak bisa berpindah, baik pion file F atau pion file D. Di sini kita ambil pion file F, maka jelas gajah ke H6 skakmat teman-teman. Oke, demikian solusinya dan kita masuk ke sesi puzzle selanjutnya. Dan berikut teman-teman puzzle-nya, temukan langkah terbaik bagi hitam dan memenangkan permainan. Oke, hitam melangkah dan menang, tuliskan secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat ditulis semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur hari ini, dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, mari kita support channel dengan cara like, subscribe, dan share yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam membuat konten catur selanjutnya. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan sangat senang
menerima saran dan kritik yang membangun dari Anda. Tentunya mari juga kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.